Baik, eh seperti yang kita tahu bahwa model sistem itu ada representasi semua bagian atau sebagian dari sistem yang memang betul-betul esensi dari suatu sistem. Ada tiga, yaitu ikonik, analogi, dan simbolik. Gitu. Kita sebut dia ikonik saat dia itu adalah penggambaran ulang dari suatu objek fisik atau sistem nyata yang skalanya itu lebih kecil. Ya, jadi bentuknya miniatur seperti yang teman-teman ada di arsitektur atau arsitektur lanskap lakukan, itu yang bentuknya mock-up arsitektur atau mini mobil, ya, miniatur mobil atau miniatur pesawat itu disebut sebagai sistem yang model yang ikonik. Yang kedua ada model yang betul-betul merepresentasikan seperti apa kondisinya di dunia nyata, seperti itulah gitu, tanpa ada kata kunci skalanya diperkecil, begitu. Contohnya misalkan kalau kita berbicara seperti radar pesawat, nah itu sistem yang analog. Atau kita mungkin merancang sistem 3D, mungkin menggunakan AutoCAD atau SolidWorks, itu kita bisa sebut dia sebagai model sistem yang analog. Berikutnya ini yang sering kita lakukan di teknik industri, yaitu menggambarkan sistem secara simbolik. Jadi kita memodelkan sistem secara simbolik berupa hubungan antar entitas atau konsep melalui simbol, termasuk juga model matematika seperti yang Anda lakukan di operation research. Ya, ada fungsi persamaan, ketidaksamaan, atau mungkin diagram grafik, stock exchange gitu, grafik hierarki, flow diagram, termasuk juga peta kerja seperti yang Anda lakukan di rekayasa sistem kerja ya. Nah, setelah kita tahu bahwa ada 3 jenis model tadi, yaitu model yang ikonik, atau yang kedua model yang analog, ketiga simbolik, maka ada 2 pendekatan yang kita bisa lakukan untuk memodelkan sistem. Pertama, kita bisa lakukan secara struktural ataupun pendekatannya itu sifatnya proses. Oke, ketika kita memodelkan suatu sistem, baik itu pendekatannya struktural ataupun pendekatan proses, maka komponennya itu setidaknya ada 5. Pertama, Anda harus menggambarkan di model itu transformation proses atau aktivitas dalam sistemnya. Kedua itu ada boundary, jadi sejauh mana sistem itu digambarkan. Ketiga, komponen dan subsistemnya harus ada di situ. Ada input dan baik itu yang terkontrol maupun tidak terkontrol, serta output dengan kinerja tertentu. Jadi kalau kita membuat model, katakanlah model rute terpendek gitu misalkan, nah di situ ada transformasi. Transformasinya apa? Perpindahan seorang yang ingin melalui rute tersebut dari A ke B, B ke C, kota A ke kota B, kota B ke kota C. Nah, itu transformation prosesnya. Ada boundary-nya, mungkin boundary lingkupnya Bandar Lampung saja untuk traveling salesman itu. Ada komponen dan subsistemnya, ada kota, ada salesman-nya gitu misalkan. Ada inputnya, inputnya apa? Ada jarak, posisi gitu ya. Dan outputnya, yaitu berupa jumlah rutenya. Kalau kita memodelkan sistem dengan pendekatan struktural, kita bisa lakukan secara lengkap dengan syarat tentunya sistem yang kita akan modelkan itu juga lengkap atau detail. Aspek-aspeknya kita bisa lihat jelas, ya. Struktur sistemnya kita bisa lihat jelas. Seperti contohnya kalau di antrian. Kalau di antrian kita tahu ada servis di situ, ada antrian, ada kedatangan, ada kepergian customer, ada waktu pelayanan dan seterusnya. Kita bisa amati secara lebih detail. Nah, sedangkan untuk sistem yang lebih kompleks, biasanya kita menggunakan pendekatan yang kita sebut pendekatan proses. Nah, pendekatan proses itu fokus pada transformasi, input, proses, dan outputnya. Serta nanti siapa saja di situ pemangku kepentingannya, aturannya, peran, misi, sistem, resiko, peluang, dan batasan sumber daya. Begitu ya. Nah, jadi kalau Anda memodelkan suatu sistem dengan pendekatan proses, Anda harus gambarkan tuh yang di bawah sistem itu subsistemnya apa saja, prosesnya apa saja.
Inputnya apa, outputnya apa, stakeholdersnya siapa, perannya seperti apa, sumber dayanya apa, dan ancamannya apa gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu nih dua pendekatan dalam modelkan sistem, komponennya apa saja, maka suatu model yang baik itu tentunya dia pertama harus simple. Jadi dia mudah dipahami oleh orang yang melihat baik itu pada level abstraksi, ya abstraksi seperti contohnya model matematik gitu ya. Model matematik itu kan kalau kita lihat rumit. Ya siapa yang mau kalau kita suruh gitu, supir gitu ya, pergi dari kota A ke kota B cari rute terpendek, kan tidak mungkin juga dia menghitung rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra dulu gitu. Nah, caranya biar dia simple dan mudah dipahami adalah dia lihat dibikinkan software, sehingga nanti software yang menghitung model itu. Berikutnya dia harus lengkap dan representatif. Jadi itulah pentingnya rich picture diagram. Jadi rich picture diagram itu nanti membuat kita tahu bahwa modelnya itu harus meliputi apa saja. Mudah direkayasa, mudah dianalisis, mudah diperbaharui, yaitu easy to manipulate and communicate with gitu. Terakhir, berikutnya adalah adaptif. Jadi adaptif itu model itu harus bisa digunakan di beberapa kasus-kasus sejenis gitu. Semakin dia general sebetulnya semakin bagus gitu ya. Tapi tentunya karena di era sekarang kompleksitasnya tinggi, agak sulit membuat model yang betul-betul general gitu. Contoh saja kalau misalkan Anda membuat rute terpendek, itu tidak cukup aja kalau kita berbicara hanya jarak saja. Biasanya di situ juga ada kapasitas yang dibawa. Ada berapa pertimbangan kemacetan kalau di Indonesia gitu ya, antrian dan lain sebagainya. Jadi di balik rute terpendek, itu juga ada beberapa pertimbangan lainnya yang itu justru lebih representatif gitu ya. Kalau Anda belajar rute terpendek di operation research itu adalah bagian yang paling simple dari penentuan kemana kita harus menuju saat kita melakukan proses logistik misalkan. Tapi pada kenyataannya tidak sesimpel itu. Anda harus memasukkan eh, aspek ini ya terkait kapasitas truk, kapasitas gudang mungkin yang akan ingin diantarkan, permintaan dan lain sebagainya. Itu cukup ya sehingga Anda harus makanya di operation research itu yang paling dasar formulasi sebetulnya. Kalau Anda nggak ngerti formulasi di operation research, maka di pemodelan sistem saya jamin akan lebih kesulitan. Karena di pemodelan sistem di minggu depan kita akan belajar kalau kita misalkan menyelesaikan kasus rute terpendek aja. Itu kita nggak cukup bicara hanya jarak saja. Ya, tidak cukup bicara hanya jarak saja, tapi di situ juga ada yaitu tadi kapasitas dan lain sebagainya. Kalau Anda mungkin melakukan optimasi, contohnya misalkan optimasi terkait alokasi gitu ya. Alokasi mungkin contohnya pemuatan barang ya, knapsack dynamic programming. Nah, itu kalau kita cerita pemuatan barang, kalau di kasus dynamic programming itu kan hanya mempertimbangkan dimensi. Ya berat ya. Mempertimbangkan berat dari barangnya atau mungkin dimensi dari barangnya. Pada kenyataannya kalau kita melakukan pemuatan itu kita juga harus mempertimbangkan demand juga nanti tuh dari customer, terus mungkin juga karakteristik produknya dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin kan contohnya kalau kita memuat barang dengan beban yang besar itu kita letakkan di atas, misalkan gitu ya. Nah, asumsi ya kalau di dynamic programming, kalau kita kerjakan knapsack gitu ya, di operation research kedua, kasus pemuatan barang, itu kan diasumsikan barangnya itu bisa diletakkan dimanapun, dan bentuk wadahnya itu adalah dua dimensi. Ya, kita tidak berbicara apakah dia harus ditumpuk bagaimana, diletakkannya itu seperti apa gitu. Tapi pada kenyataannya kalau mungkin Anda nanti memuat barang yang sifatnya itu barangnya mudah rusak gitu. Ada barang yang tidak mudah rusak, ada barang yang mudah rusak. Tentunya kita harus mengatur tumpukannya. Gitu. Ya, jadi
kompleksitas-kompleksitas yang seperti itu akan kita lakukan gitu di pemodelan sistem. Jadi kalau di di Operation Research 2-nya bermasalah dalam memformulasikan itu, ya maka mungkin di sini akan lebih sulit lagi nanti ya. Jadi pelajari kembali terutama cara memodelkan gitu ya. Nanti di sini soalnya di pemodelan sistem kita akan menghitung membuat model matematik yang betul-betul lebih holistik gitu. Berikutnya sesuai dengan situasi dan menghasilkan informasi yang relevan. Oke. Nah, dalam seni memodelkan sistem itu model yang baik itu kan dia harus simple. Nah, harus simple ya. Nah, sehingga kita membuat model itu start dari yang simple dulu. Makanya di Operation Research Anda belajar itu model yang simple sebetulnya. Jadi rute terpendek hanya mempertimbangkan jarak dulu gitu. Jadi kita bikin dulu hanya mempertimbangkan jarak. Nanti ditambah dengan kalau pertimbangan kapasitas bagaimana. Kalau kita pertimbangkan demand, kapasitas truknya, kapasitas gudangnya seperti apa gitu ya. Dia proses yang berulang. Jadi start dari yang simple, yang sederhana, terus kita ulang terus, kita modifikasi, kita rekayasa. Ya, Anda di teknik kan, inilah yang kita lakukan gitu. Kita rekayasa sampai dia modelnya itu lengkap gitu ya. Nah, karena dia prosesnya itu rekayasa sama seperti yang teman ada arsitektur, mungkin arsitektur landscape itu lakukan. Di situ ada proses rekayasa, tapi ada unsur seninya juga. Kalau yang mereka rekayasa adalah bangunan, gambar gitu ya. Kalau di teknik industri yang direkayasa itulah diagram dan model matematik gitu. Jadi sebetulnya amat sangat salah kalau mengatakan teknik industri itu teknik yang nggak teknik-teknik banget gitu. Anda akan bertemu dengan matematika dan komputasi dan yang lebih holistik gitu ya. Yang lebih holistik. Segala proses yang dilakukan di sistem itu harus terukur. Harus terukur, itulah ciri khasnya teknik gitu. Jadi lakukan secara terukur. Nah, berikutnya kita bekerja lebih banyak dengan komputasi dan matematik. Apa yang Anda lakukan sebetulnya di misalkan rekayasa sistem kerja, di Operation Research itu udah jelas matematik dan komputasi. Apa yang Anda lakukan di rekayasa sistem kerja, ya, membuat peta kerja sebetulnya itu juga rekayasa ya, rekayasa representatif atau rekayasa model matematik sebetulnya gitu, tanpa Anda sadar gitu. Statistik juga seperti itu, ergonomi pun juga seperti itu gitu. Kalau kita bilang mereka tidak boleh membungkuk, ya tidak boleh membungkuknya itu ya berapa derajat gitu. Apakah 0 derajat, apakah sekian derajat gitu. Mereka tidak boleh kerja di ketinggian gitu, misalkan ketinggian yang dimaksud itu ya ketinggian yang seperti apa. Nah, itulah ciri khasnya teknik. Jadi sebetulnya sangat amat salah kalau mengatakan teknik industri itu teknik yang nggak teknik-teknik banget gitu. Ya, teknik industri itu lebih banyak ke manajemen, misalkan gitu, yang nggak juga gitu. Kalau misalkan teknik industri lebih banyak ke manajemen, maka harusnya namanya manajemen industri, bukan teknik industri. Karena dia teknik, ciri khas teknik adalah terukur, maka akan sangat perlu sekali memahami matematik dan komputasi. Itu sangat wajib bisa dimiliki oleh seorang industrial engineer. Gunakan pendekatan incremental ya, start dari simple dulu, baru nanti naik ke yang lebih holistik. Kalau misalkan Anda mengerjakan model matematik atau model numerik, uji coba dulu dengan angka dummy. Angka dummy itu angka asal dulu sebelum kita taruh angka asli dari suatu sistemnya gitu ya. Lebih mudah memahami diagram dan grafik. Jadi lebih mudah kita menganalisis diagram dan grafik dibanding model matematik. Jadi kalau Anda bikin model matematik, biasanya itu adalah ditanamkan di software, di perangkat lunak, baru nanti visualisasinya itu dalam bentuk diagram dan grafik. Ya. Nah, terus cek lagi rich picture diagramnya. Sebelum saya masuk diagram, nanti secara sederhananya, contohnya yang akan kita lakukan itu seperti ini. Nah, ini saya kasih contohnya ada satu jurnal yang cukup bagus. Anda bisa lihat ya. Kalau di Operation Research mungkin Anda
pernah belajar ya, transportation problem, ya, masalah transportasi, atau mungkin masalah alokasi. Anda pernah mungkin dibelajar di operasi riset 1. Nah, coba Anda lihat, kenyataannya kalau kita ingin melakukan optimasi gitu ya, itu kalau kita mempertimbangkan dimensi produknya, beratnya saja, itu pasti tidak akan representatif gitu. Coba Anda lihat nih, ini ada salah satu jurnal yang judulnya itu dia mencoba membuat model alokasi penyimpanan. Jadi storage assignment ini adalah penyimpanan pada gudang dengan sistem gudangnya itu pick and pass. Pick and pass itu maksudnya, jadi begitu ada box masuk ke lini conveyor tertentu, nanti akan dilihat apakah di zona ini ya, di zona ini apakah perlu diambil produk. Jadi misalkan ada pesanan, nah pesanan nanti akan misalkan pesanannya itu ada di zona 2 gitu ya, zona 2 lini 1 dan zona 1 lini 1. Nanti akan dikasih box kosong, nanti operator akan ngambil di rak dari zona 1 lini 1 dan zona 2 lini 2 untuk dimasukkan ke dalam boxnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan yang kompleks seperti ini, tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal tuh. Saya kasih contoh saja ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ada beberapa hal yang dia pertimbangkan gitu. Yang pertama, itu ada idle time nih. Idle time, ya. Jadi alokasi tidak cukup hanya dimensi produknya saja. Kita berbicara produk dan jumlah produknya saja. Kalau di operation research kan kita bicaranya itu berapa banyak produk yang harus dialokasikan. Tapi di sini coba Anda lihat nih, mereka mempertimbangkan idle time pickers-nya juga. Operator, idle time dari operatornya itu. Lokasinya harus di mana diambil, demand-nya seperti apa, ya. Terus berikutnya, suatu produk itu harus ditaruh di mana dengan karakteristik tertentu gitu, ya. Oke, lihat. Oke, coba Anda lihat nih. Dia juga mempertimbangkan selain produk itu di mana harus ditaruh, produk apa yang harus diambil, terus space size-nya, alokasi space-nya itu harus berapa, nomor raknya harus di mana, berikutnya lokasinya ya, lokasinya harus di mana gitu. Serta nanti dia mempertimbangkan juga itu sebetulnya utilisasi dari tenaga kerjanya gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah lini 2 ini tidak banyak order yang ada di sini, kenapa lini 2 ini tidak dihilangkan saja gitu. Nah, itu kan efisiensi ya arahnya ya, efisiensi. Atau mungkin malah tidak ada order yang masuk ke sini. Nah, lini 2 kalau misalkan lini 2 zona 1 ini eh, ordernya paling sedikit di antara yang lain ya, kenapa kita tidak kecilkan saja area kerjanya gitu kan. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang akan kita lakukan. Jadi mulai dari mendeskripsikan operasinya ini seperti apa, ya, sebelah kanan ini. Lalu kita tentukan batasannya nanti. Nah, ini yang disebut boundary itu. Boundary itu akan memunculkan asumsi, ya. Asumsinya seperti apa. Misalkan di sini, asumsinya semua SKU memiliki dimensi dan berat yang sama, gitu ya. Time picking-nya konstan, dan seterusnya, gitu. Nah, model-model seperti ini akan kita coba lakukan di pemodelan sistem gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sini, Anda tentu harus analisis dulu masalahnya dan sekompleks apa kasus yang Anda modelkan gitu ya. Nah, sebelum kita membuat model matematik, ada dua diagram yang mesti Anda kerjakan. Yang pertama itu adalah diagram sebab akibat atau kita sebutnya causal loop. Causal loop diagram itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan A mempengaruhi item B atau tidak gitu ya. Bentuknya itu seperti ini. Jadi ada plus, ada minus. Jadi ini contohnya jika ada customer, demand dari customer, pasti demand-nya itu mungkin diterima, nanti akan masuk ke order book, jadi daftar list pesanan.
Nah, ketika order diterima itu akan mempengaruhi pola pesanan dan forecastingnya. Ketika order book-nya menambah, maka produksi juga akan bertambah. Sell forecast-nya naik, maka produksi akan naik. Produksi naik, finish good stock, ya, gudang produk jadinya tentu akan naik dan shipment ke customer-nya juga akan naik gitu. Nah, tanda plus dan minus itu mengindikasikan penurunan atau peningkatan. Jadi kalau misalkan contohnya di sini shipment of finished good-nya sudah dikirim ke customer, maka order book-nya tentu akan kurang. Ya, bisa juga bentuknya ada siklik. Ya, siklik itu seperti contoh produk order book naik, produksi naik, finished good stock naik gitu. Shipment of finished good-nya juga naik. Tapi ini akan mengurangi order book. Order book akan, kalau order book-nya kurang, akan mengurangi produksi. Itu disebut sebagai siklik ya. Ini ada contoh lain lagi untuk produksi wine di Selandia Baru. Mulai dari kebun sampai dia dikirim ke konsumen, bahkan sampai ekspor. Anda lihat di sini. Berikutnya ada influence diagram. Influence diagram itu adalah sebetulnya diagram baku yang menggambarkan pengaruh gitu, yang menggambarkan pengaruh. Notasinya ada 5, ada cloud itu untuk uncontrollable input, data dan constraint. Berikutnya itu ada control input ya, yang kita bisa kontrol itu keputusan atau decision rule-nya seperti apa. Ya, decision rule-nya itu bakal seperti apa. Terus berikutnya itu ada output, ada sistem variabel, serta ada influence-nya. Nah, contoh di sini kalau kita punya uang katakanlah 10.000 euro, kita mau investasikan di beberapa perusahaan, tentu kita butuh share portfolio. Share portfolio ini proceed from sale, dividend payout, itu disebut sebagai variabel. Nah, ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya eligible shares, dividend rate, change in value gitu ya, perubahan nilai mata uang. Eh, kita hanya punya uang 10.000 yang tersedia, yaitu kita tidak bisa kontrol gitu ya. Yang bisa kita kontrol apa? Ya proporsinya. Proporsi 10.000, misalnya 5.000 di perusahaan A, 5.000 di perusahaan B, itu bisa kita kontrol. Tapi 10.000-nya ya maksimum, ini tidak bisa kita kontrol gitu ya. Nah, ujungnya nanti hasilnya adalah rate of return tentu saja. Nah, di sini kalau kasusnya produksi, demand ini tidak bisa kita kontrol. Variabel yang terpengaruh itu ada order book, ada shipping rate, ada finished good stock, production rate, demand forecast, order pattern, dan seterusnya. Production lead time, supplier lead time ini tidak bisa kita kontrol gitu ya. Ini tergantung konteksnya. Kalau kita berbicara konteksnya mungkin finished good gitu ya, atau mungkin produksi, ya lingkup pabrik secara keseluruhan mungkin ini bisa kita kontrol ya gitu. Jadi batasan sistem yang kita modelkan itu nanti kita bisa kontrol atau tidak gitu. Nah, product decision rules, aturan produksinya itu seperti apa? Ya, aturan produksi itu seperti apa? Lalu ini purchase decision rule-nya itu seperti apa gitu ya. Terakhir itu outputnya adalah shipments. Ada diagram lainnya yaitu apa diagram material. Tapi ini kita tidak akan masuk ke sini lebih banyak gitu. Kita akan gunakan 2 diagram sebelum itu gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, Abiyu ada pertanyaan? Abiyu orangnya nggak ada ya? Oke, Abiyu nggak ada. Tengku? Tengku Rahman Hakim?
Oh, hadir, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya nanya ya, berarti. Oke. Oke. Satu contoh model analog, kasih saya jangan satu deh, 3 contoh model analog. Nabi siapa tadi? Lupa saya, Tengku. 3 contoh model analog. Tadi di kuliah sudah saya jelaskan 2 contohnya, 1 contoh, 3 contoh yang lain gitu, model analog. Nggak bisa. Contoh yang saya jelaskan tadi, apa model analog, Tengku?